cek lah memeh ini mesin geus haneut, obatna penyuburna oke, racunna, fungisida sistemikna, fungisida kontak, senok, insektisida, senok, pangrapat, kalsium biru. Nah, aya ready. Nah, siap geus komplit. Siap berangkat. Hey, smart people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi pagi persiapan pengecekan alus maneh, walah persiapan dimulai tentang apa yang telah kita mulai, yaitu budidaya bawang daun dan standar operasional prosedurnya. Nah, kali ini kita akan melakukan pengaplikasian pestisida untuk pertama kalinya, sebelum nanti kita herbisida selektif tentang penanganan gulmanya. Nah, obatnya tadi sudah saya cek dan alhamdulillah. Sekarang kita lakukan pengaplikasian prakteknya di lapangan. Tentang maksud dan tujuan saya memakai semua jenis pestisida di sini kita jelaskan nanti. Tapi sebelum itu kita analisa dulu secara singkat tentang bawang daun yang saya tanam. Nanti di adonan kedua kita jelaskan berikut dosis dan takaran yang kita berikan. Penonton setia lagi kepo. Kepo. Tapi terlebih dahulu saya mau minta maaf karena 1 minggu ini saya tidak update, tidak membalas komentar, tidak aktif karena sehubungan dengan kesehatan dan kondisi badan saya sendiri. Nah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, PPC andalan saya sudah mulai di unboxing. Tuh. Angelo, kemasan 1 liter dengan harga 100 sampai 125 ribu rupiah plus 1 buah kaos. PPC mana yang ngasih 1 botol kemasan 1 liter plus kaos? Ya Angelo. Acan loba aing kaos nama. Tuh. Kita kasih. Oke, kita kembali ke bawangnya dulu. Kita analisa dulu seperti ini. Nah, ini bawang daun yang kita budidayakan tentang operasional prosedur dan budidaya bawang daun yang telah kita aplikasikan SP36. Masih terlihat banyak butiran SP36 yang beberapa hari lalu kita aplikasikan dan belum meralut sempurna. Nah, di sini terlihat jelas banyak sekali hama ulat gerayak atau spodoptora tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak penyakit atau jamur, cendawan jamur. Saya masih belum bisa mikir karena terkendala penyakit yang terdapat pada tubuh saya. Nah, kalau sebelah sini kita uji coba sambil kontrol, sambil main-main, kita cabuti rumputnya, padahal belum, karena besok 2 hari ke depan rencananya akan saya aplikasikan herbisida selektif. Tentang merek dan bahan aktif apa yang akan saya pakai, simak terus video kelanjutannya di seputar pertanian atau di Simple Farm. Nah, di sini juga saya menemukan banyak sekali jenis worang hitam.
warang hitam. Seperti inilah kurang lebih keadaannya. Karena saya pernah berjanji mau bagus, mau jelek, tetap akan saya lanjutkan tentang proses tahap demi tahap prosesnya akan tetap saya upload. Nah, tenang. Nanti juga akan bagus. Yang penting kita kasih perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus istilahnya tekun lah. Kita lakukan perhatian lebih pada budidaya bawang daun yang saya tanam. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Tuh. Nanti kita bersihkan, kasih herbisida seleksi, tip juga. Gampang lah. Jangan dilihat jeleknya dulu. Tuh, sudah mulai dilakukan penyemprotan. Nah, nanti kita jelaskan apa tujuan dan maksud saya memberikan aplikasi pestisida tersebut. Nah, semoga ada manfaat bagi kawan-kawan sesama pemula seperti saya. Tuh, pokoknya seperti inilah. Karena saya masih belum bisa ngomong dan berpikir karena ya tadi juga sudah dibilang saya sedang sakit. Kita akan coba jelaskan di bagian pestisida saja. Nah, seperti biasa saya mulai dengan perekat. Dengan maksud dan tujuan saya sudah sering bahas, yaitu ketika semua pestisida masuk, baik itu fungisida, insektisida, baik sistemik maupun kontak, bisa larut dan menyatu sempurna pada air adonan yang kita siapkan seperti biasa. Adapun dosisnya silahkan pakai sesuai anjuran. Nah, untuk fungisida kontaknya saya memakai golongan mancozeb saja dulu. Belum memakai yang aneh-aneh atau kelas di atasnya. Adapun dosisnya saya memakai 3 sendok untuk ukuran tangki 17 liter sampai 20 liter mesin Tasco seperti ini. Nah, itu untuk fungisida kontaknya. Nah, itu kalsium biru. Nah, temongan gak dia surah etanana. Nah, itu kalsium super biru. Saya berikan dengan alasan untuk membantu meningkatkan sistem imun pada tumbuhan bawang daun yang saya budidayakan, semacam memberikan dinding sel lebih supaya tahan terhadap hama dan penyakit. Sederhananya seperti itu. Lebih jelasnya nanti kita bahas video khusus tentang kalsium super biru itu. Nah, untuk fungisida sistemiknya saya memakai bahan aktif azoxystrobin dan difeconazole. Nah, yang saya suka dari fungisida ini larutannya sudah SC, yaitu larutan berbentuk pekatan berwarna putih. Nah, susu jadi tidak ada risiko semacam keracunan atau lainnya lah pada tanaman. Jadi sangat aman dan saya rekomendasikan. Nah, baru 2 saja itu dulu untuk fungisidanya. Nah, untuk insektisidanya saya memakai bahan aktif imidacloroprid, merek dagang bebas ya. Tapi di sini saya memakai yang larutannya SL. Nah, soluble liquid, yaitu larutan berwarna putih bening yang dapat larut sempurna. Jadi tidak mempengaruhi warna adonan tersebut. Beda dengan golongan mancozeb yang biasa kita kasih atau SC maksudnya itu. Nah, yang kedua saya memakai insektisida
jenis lambda sihalotrin. Kalau tadi imidakloroprid itu lebih ke kutu-kutuan, baik itu wereng kapas, wereng hitam, wereng coklat, kutu kebul, kutu loncat, kutu-kutuan lah. Nah, sekarang untuk spodoptoranya, saya kasih golongan yang rendah dan sederhana saja dulu di golongan lambda sihalotrin. Supaya nantinya ketika terjadi peningkatan hama, itu bisa kita tingkatkan dengan golongan yang lebih tinggi. Nah, untuk tambahan si kalsium birunya, saya memberikan pupuk nutrisi organik cair, yaitu Enjilo, dengan maksud dan tujuan untuk memberi asupan nutrisi lebih. Karena pada dasarnya pertama, belum saya kasih pupuk kandang. Yang kedua, saya tidak tahu pasti unsur hara yang terdapat pada tanah apakah tercukupi nutrisinya atau tidak. Saya hanya ingin atau bermaksud hanya mengendalikan memberi asupan yang cukup supaya tanamannya sehat. Nah, kalau tadi kalsiumnya untuk meningkatkan sistem imunnya lebih, nah, ini untuk nutrisinya. Adapun dosisnya saya memberi 3-5 tutup saja karena masih belum saya beri pupuk urea, NPK dan lain sebagainya, apalagi pupuk kandang. Nah, jadi ini adalah video kelanjutan dari standar operasional prosedur yang kita mulai. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya memakai beberapa pestisida di sini. Nah, adapun apa namanya tentang bagaimana kelanjutannya, banyak yang bertanya mungkin. Selalu ingat, awasi dulu, cermati dulu, kenali, karena akan sangat berdampak dan berpengaruh pada apa tindak lanjut yang akan kita lakukan pada setiap berbudidaya. Contohnya seperti saya, nanti ini masih obat dasarannya dulu. Walaupun bawang daunnya jelek, tadi sudah diperlihatkan di awal video, tapi itulah tantangan dan seninya. Saya siap dibully kalau misalkan nantinya jelek. Yang penting enjoy moment, enjoy proses untuk setiap proses pertanian yang kita mulai dalam setiap berbudidaya, apapun budidayanya itu. Sekedar informasi ini, si kalsium biru ini bisa juga dipakai untuk penaburan dicampur dengan pupuk NPK, baik SP36, urea, ataupun NPK 1616, 515, baik subsidi maupun non subsidi. Dicampur untuk takaran 50 kg atau 1 karung pupuk NPK bisa dicampur dengan 1-2 bungkus atau 1-2 kilo kalsium biru ini. Nah, si kalsium biru ini masih satu perusahaan dengan si pupuk nutrisi dan hormon cair Enjilo ini. Nah, hanya saja kalau setiap pembelian pupuk nutrisi Enjilo ini disertai dengan 1 buah kaos, beda halnya dengan si kalsium biru tersebut. Nah, si kalsium ini. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itulah. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload.